Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini mari kita bersyukur kepada Tuhan. Daud berkata, aku bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib segala perbuatanmu bagiku ya Tuhan. Bagi kita semua umat Tuhan, marilah kita juga bersyukur pagi hari ini saudaraku. Mari kita naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, penyembahan kita, hati kita, dan tubuh kita, saudara yang kekasih. Mari kita bernyanyi kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib perbuatan-Mu bagi kami. Ajaib rancangan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami naikkan doa, ucapan syukur kami. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang setia. Haleluya. Mari kita naikkan penyembahan kita ini kepada Tuhan, saudara. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita. Hendak bersyukur pada Tuhan karena kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur pagi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Haleluya.
kami hendak bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, Nama-Mu Tuhan. betapa Mulianya nama-Mu, Tuhan kami, Dimuliakan. Muliakanlah Dia. atas seluruh bumi. Dimuliakanlah atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami muliakan nama-Mu dan kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah yang setia. Penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu, Engkau hadir Tuhan. Engkau bersemayam di tengah-tengah pujian umat-Mu ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu yang memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan berkuasa. Tuhan memulihkan kami. Haleluya. Ada sukacita, ada kekuatan, ada damai dan sejahtera. Diberkatilah Tuhan Allah yang setia lewat kehadiran kami. Ditinggikanlah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kami hidup. Tuhan kami berkuasa. Tuhan kami mengalahkan kematian. Tuhan kami ajaib. Haleluya. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup. Ajaiblah segala perbuatan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau juga menghidupkan kami pada saat ini. Memberkati kami pada saat ini. Kemuliaan hanya bagi Bapa. Dalam nama Yesus kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Kemarin kita sudah beribadah, saudara. Ibadah minggu. Dan hari ini kita mulai lagi hari kita, saudaraku, di awal minggu ini, Senin 26 April, saudaraku yang kasih. Tuhan baik. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan, saudara, yang telah memberkati kita. Kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepadanya. Biarlah kita menjadi orang-orang benar, saudara. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, dan tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Kita katakan kepada Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan padanya. Amin, haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. tangannya, Tangannya, oh tangannya. Tangannya, oh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. apabila dia jatuh, Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. ya, tangan Tuhan tersedia bagi kita, saudaraku. Haleluya. Kita katakan lagi baginya, saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Hari ini, panjang hari ini Tuhan akan menetapkan langkah kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.
tangan kita, saudara. Tuhan memegang tangan kita dengan tangan kanannya dan membawa kita kepada kemenangan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, serahkan hidup kita untuk diatur oleh Tuhan dan serahkan tangan kita untuk dipegang tangan Tuhan, saudara, yang membawa kita kepada kemenangan, yang membawa kita kepada sukacita, bahkan kepada keberhasilan. Tuhan memberkati kita, saudaraku yang kasih. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah yang setia, yang sudah memberkati kami. Kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan, yang akan memberkati kami. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus, hati kami terbuka kepada Tuhan. Amen. Setiap kebenaran itu akan memerdekakan kami, akan meluruskan jalan-jalan kami, amen, akan membawa kami makin dekat kepadamu ya Tuhan. Bahkan mengubah kehidupan kami, mengubah pola pikir kami ya Tuhan. Amen. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami nyanyikan Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah Tuhan, ditinggikanlah Engkau ya Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, saudara, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidikilah hatiku, apakah hatiku berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Oh Yesus. Syukur, ujilah aku Tuhan. Lihatlah hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Selidiki hati kami. Kenallah jalan-jalan kami ya Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Oh, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Katakan kepada dia, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Tuhan kami adalah Tuhan Allah yang layak disembah. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Kami nyanyikan Hosana bagi-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Hosana bagi Raja. Diberkatilah yang duduk di tahta. Yang layak menerimanya, saudara. Muliakan dan tinggikanlah Dia. Kau layak disembah. Oh Tuhan Allah yang layak disembah. Oh Tuhan Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Ku rindu hadirat-Mu Tuhan. Oh, ku mau menyanyikan lagu pujian bagi-Mu. Hosana bagi Yesus. Hosana bagi Raja. Hatiku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Oh, ku nyanyi Hosana
yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana. Nyanyikanlah Hosana. Nyanyikanlah pujian kita. Penyembahan yang mengalir dari hati kita. Yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Engkaulah yang layak disembah Tuhan. Engkaulah yang layak dipuji, dimuliakan dan ditinggikan. Pujilah hati kami, lihatlah hati kami setiap saat dan setiap waktu ya Tuhan. Apakah jalan kami berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Bapa, sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, bawa kami, luruskan jalan-jalan kami, ingatkan kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat, namanya penasehat yang ajaib. Tiap-tiap saat nasihati kami Tuhan, ajari kami Tuhan, tuntun kami Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah kawanan domba-Mu. Tuntun kami, bawa kami kepada kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya kami tidak menyimpang daripada jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, membaca firman Tuhan. Berkatilah kami pada saat ini. Hati kami terbuka kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman itu hidup dan berkuasa, mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk menerima kebenaran-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat waktu ini. Kami menolak segala roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan tidak boleh berkuasa menjamah hati dan pikiran kami. Segala pengganggu tidak boleh berkuasa menjamah kami dalam nama Yesus. Semuanya baik, hati kami terbuka kepada Tuhan. Sinyal juga semuanya baik. Hadirat Tuhan limpah di hati kami, di rumah kami masing-masing pada saat ini. Sehingga setiap saudara-saudaraku yang ada pada saat ini ikut berdoa di pagi hari ini, Tuhan akan memberkati, memuaskan dalam hadirat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Syukur bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan baik, Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Haleluya. Tuhan setia mengasihi kita, saudara. Amen. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan, saudara. Siapkan Alkitab kita semuanya. Nah, saudaraku yang kasih, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita, saudara. Ya, firman ini akan memberikan semangat dorongan bagi kita, saudaraku. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 47. Lukas 20 ayat 27 sampai 47. Oke, Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan ini, saudara yang kekasih. Saya akan membacakan ayat yang 27. Bapak Ibu Saudara bacakan ayat yang ke-28 sampai nanti 47, kita sama-sama akan membacakannya. Saya akan memulainya. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang punya saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh kedua. Dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu.
Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabanmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Hubungan antara Yesus dan Daud. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku." Jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Yesus menasehatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Bersama-sama, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kita membaca firman Tuhan ini. Nah, ada di sini dua macam orang, Saudaraku yang kasih, jenis orang Saduki dan juga orang Farisi, Saudaraku yang kasih. Orang Saduki itu adalah orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Orang Yahudi, Saudaraku yang kasih, ya mereka itu, Saudaraku yang kasih, adalah orang yang suka mencari pujian, Saudaraku yang kasih, untuk dirinya sendiri, merasa dirinya hebat karena memang mereka itu disebut ahli Taurat, Saudaraku yang kasih. Nah, di sini dikatakan, Saudaraku, pertanyaan orang Saduki ini karena memang ada dalam kitab Musa, Saudaraku yang kasih, kalau ada yang menikah dengan seorang perempuan, kemudian dia meninggal dan tidak meninggalkan turunan, maka adik daripada laki-laki itu, saudara dari laki-laki itu wajib menikah dengan perempuan yang ditinggalkan oleh abangnya itu, saudaranya laki-laki itu. Kalau bahasa kita di sini disebut abangnya ya. Jadi dia menikah kepada kakak iparnya, begitu. Nah, orang Saduki ini berkata, Saudaraku yang kasih, Tuhan nanti pada waktu hari kebangkitan, Musa menuliskan seperti itu. Siapakah yang menjadi istri perempuan itu? Ada 7 saudaranya. Dan masing-masing mereka memperistrikan. Mati sampai demikianlah sampai ketujuhnya. Dan 1 orang pun tidak ada yang meninggalkan turunan. Lalu pada hari kebangkitan nanti, di sorga nanti, siapakah suami daripada perempuan itu? Dikatakan, Saudaraku yang kasih, sebenarnya ya karena mereka tidak percaya akan kebangkitan. Jelas dikatakan di sini ayat 27. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Tidak mengakui adanya kebangkitan. Saudaraku yang kekasih, ya, tidak mengakui kebangkitan, ya bagaimana ya saudaraku yang kekasih? Firman Tuhan berkata, tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah pemberitaan kami, dikatakan oleh Paulus, saudaraku yang kasih. Dan sia-sia juga kita percaya adanya kebangkitan. Saudara, kalau tidak percaya kepada kebangkitan, berarti tidak percaya kepada Yesus. Kalau tidak percaya kepada Yesus, berarti tidak percaya kepada keselamatan. Kita bersyukur, kita percaya kepada Yesus. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kasih, apa kata Tuhan Yesus tentang kebangkitan?
Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, saudaraku yang kasih, akulah kebangkitan dan hidup. Bahkan Tuhan Yesus telah berkali-kali mengatakannya sebelum dia mati disalibkan, saudara. Yesus sudah memberitahukan bagaimana dia mati, seperti apa matinya. Dan dia berkata, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Ya, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Jadi kalau kita tidak percaya kepada kebangkitan Yesus, orang Saduki ini tidak percaya kepada kebangkitan, berarti tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Saudaraku yang kekasih. Jadi, saudaraku, kita percaya akan kebangkitan. Amin. Saudaraku yang kasih. Yesus bangkit dari kematian. Itulah, saudaraku yang kasih, yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain di dunia ini. Kenapa, saudaraku yang kasih? Karena pemimpin-pemimpin agama dunia ini, mereka hidup, bahkan mungkin pada waktu masanya mereka berkuasa. Saudaraku yang kasih. Tapi mereka mati. Dan mati untuk selama-lamanya. Saudaraku yang kasih. Tapi kita punya Tuhan. Dia memang mati. Mati untuk menebus kita dari dosa. Untuk menyelamatkan kita. Saudaraku yang kasih. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit. Saudaraku yang kasih. Dan kebangkitan Kristus itulah yang menjadi dasar kekristenan kita. Dengan kata lain, saudaraku yang kasih, kekristenan dibangun di atas dasar kebangkitan Kristus, saudaraku yang kasih. Ya, jadi 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, saudaraku yang kasih, Paulus berkata, tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaanmu. Tapi puji Tuhan, syukur kepada Yesus. Oleh karena kebangkitan Yesus, maka kepercayaan kita pada saat ini, saudaraku, sangat berarti, sangat luar biasa. Jangankan nanti pada waktu kebangkitan, hari ini pun kuasa Tuhan itu kita nikmati, kita rasakan, saudaraku yang kasih. Nah, saudaraku yang kasih, oleh karena kebangkitan Kristus itu, maka saudaraku yang kasih, Injil itu berkuasa. Ya, dalam Roma 1 ayat 16 saya bacakan kepada kita, Roma 1 ayat 16, Injil itu kekuatan Allah. Ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi saudara yang kekasih, oleh karena kebangkitan Kristus, maka Injil itu berkuasa. Apa yang membedakan Injil, saudaraku yang kekasih, Alkitab yang saudara pegang dengan majalah, dengan koran, dengan buku-buku yang lain. Saudara, katakanlah dengan koran. Koran itu kita baca hari ini, besok tidak kita baca lagi. Saudara, atau koran yang 3 tahun yang lalu, nggak ada lagi itu sekarang, saudara. Jangankan 3 tahun yang lalu, koran kemarin nggak kita baca lagi sekarang. Tapi Alkitab ini, semakin kita baca, semakin hidup. Semakin memberikan kuasa kepada kita. Bahkan semakin memberikan semangat bagi kita. Amin. Kenapa? Karena penulisnya hidup. Karena penulisnya berkuasa. Haleluya. Jadi bersyukurlah, saudaraku yang kasih. Kita mempunyai Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Tuhan atas orang-orang yang hidup. Bahkan Tuhan atas orang-orang yang mati juga, saudaraku yang kasih. Nah, saudaraku yang kasih, untuk apa dia bangkit? Membuktikan bahwasanya dia adalah Tuhan. Saudaraku yang kasih. Roma 1 ayat 14 saya bacakan kepada kita. Roma 1 ayat 4 ya. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kebangkitan Yesus membuktikan bahwasanya dia adalah Tuhan. Dia adalah yang berkuasa. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara, saudaraku yang kasih. Ya, firman-Nya, Alkitab yang kita baca, hidup. Amin. Berpuluh-puluh tahun kita baca Alkitab ini, saudara. Nggak ada yang bosan. Udah aku baca Alkitab itu, udah tahu aku. Nggak ada yang mengatakan seperti itu.
Semakin kita baca, semakin hidup. Semakin kita baca, semakin memberi inspirasi. Semakin kita baca, semakin memberi semangat bagi kita. Beda dengan buku-buku yang lain. Kenapa beda itu? Dari situ pun bisa ada pertanyaan, saudara. Kenapa bisa beda, saudara? Karena penulisnya berkuasa. Karena penulisnya hidup. Yesus hidup. Iya. Jadi saudaraku, kalau pertanyaan orang Saduki tadi seperti itu, macam-macam bisa pertanyaan. Namanya juga tidak percaya kepada Yesus. Pertanyaan-pertanyaan penyesatan bisa terjadi, saudara. Marilah pada saat ini teguh kokoh iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, saudaraku yang kasih. Nah, dia bangkit. Kenapa dia bangkit, saudaraku? Untuk apa dia bangkit? Tadi saya katakan membuktikan, bahkan dia membangkitkan orang-orang mati. Dia membangkitkan, saudaraku yang kasih, anak perempuan Yairus. Dalam Markus 5 ayat 41 mengatakan demikian. Dia juga membangkitkan anak seorang perempuan janda, saudaraku, dalam Lukas 7 ayat 12 sampai 15. Bahkan juga, saudaraku yang kasih, yang paling tenar lagi yang sering kita dengar, saudaraku yang kasih, dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dikubur, sudah busuk, saudaraku yang kasih. Dia panggil saja, saudaraku yang kasih, Lazarus, bangkit dan keluarlah. Maka Lazarus pun, saudaraku yang kasih, bangkit dan dia keluar dari kuburnya itu, saudara. Kalau dia bukan Tuhan yang hidup, kalau dia bukan Tuhan yang berkuasa, bagaimana mungkin, saudaraku yang kasih? Maka kalau dia membangkitkan orang-orang mati itu, saudaraku yang kasih, hari ini pun Tuhan membangkitkan semangat kita untuk melayani dia. Tuhan membangkitkan iman kita, saudaraku yang kasih, sehingga kita menjadi orang-orang yang bergairah, orang-orang yang bersemangat untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, saudaraku yang kasih. Tuhan kita berkuasa, saudaraku yang kasih. Hari ini juga bukan saja atas orang-orang yang mati dia berkuasa, tapi atas orang-orang hidup juga dia berkuasa, saudaraku yang kasih. Tuhan kita berkuasa, saudara. Dia sanggup mengubahkan air menjadi anggur, saudara. Air yang tawar bisa menjadi anggur yang manis, saudaraku yang kasih. Hidup yang tawar, dia sanggup mengubahkannya menjadi hidup yang manis, hidup yang bahagia, hidup yang penuh dengan sukacita. Bergairahlah untuk itu, bersemangatlah untuk itu, saudaraku yang kasih. Bahkan dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup membelah-belah 5 roti, 2 ikan. Makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Nah, saudaraku yang kasih, jangan khawatir. Sepanjang kita memiliki Tuhan yang hidup, sepanjang kita sudah percaya kepada dia, saudaraku yang kasih, sedikit yang ada di tanganmu. Dalam masa-masa pandemi sekarang ini, jangan khawatir, saudaraku yang kasih. Teguh beriman, percaya kepada Tuhan. Yang sedikit ini, Tuhan, di tanganku. Tuhan, aku percaya 5 roti, 2 ikan. Makan 5.000 orang, Tuhan. Sisa 12 bakul. Aku tidak akan kekurangan. Allahku sanggup melakukan segala perkara. Allahku memenuhi segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jangan khawatir akan segala kebutuhan kita, saudara. Tuhan sudah menjamin segala kebutuhan kita. Burung di udara dipeliharakan oleh Tuhan. Apalagi kita orang-orang percaya kepadanya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dia Tuhan yang berkuasa. Saudara yang kekasih juga atas dunia. Saudara, dia menghardik angin badai topan itu ketika mereka ada di danau itu, saudara yang kekasih. Angin badai pun tunduk kepada suara Tuhan. Kepada perintah Tuhan, saudara yang kekasih. Nah, saudara yang kasih, badai apa yang sedang kau hadapi pada saat ini? Topan apa yang sedang kau hadapi pada saat ini? Rumah tangga, saudaraku. Ya, kehidupan suami istri, saudara. Sakit penyakit keuangan, saudaraku. Tuhan sanggup menghardiknya. Saudaraku yang kasih. Pekerjaan-pekerjaan kita, saudaraku. Tuhan sanggup mengubahkan, saudaraku yang kasih. Dia juga sanggup menyembuhkan orang sakit. Kalau kita lihat pelayanan Tuhan Yesus itu, saudaraku yang kasih. Wah, 60%. Pelayanan Tuhan Yesus selagi dia masih ada di muka bumi ini adalah kepada orang-orang yang sakit. Kalau orang mati pun dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Yang sakit pun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amen. Saudara, tubuh saudara yang sakit, tubuh saudara yang lemah pada saat ini, Tuhan kita sanggup menyembuhkan. Terima kesembuhanmu pada saat ini. Terima mujizat dalam tubuhmu pada saat ini. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Sekalipun dokter berkata, saudaraku yang kasih, angkat tangan, saudara. Ketika dokter angkat tangan, Tuhan masih turun tangan. Itu sebabnya, saudaraku yang kasih, tiap-tiap hari suka mengangkat tangan. Suka mengangkat tangan kepada Tuhan. Apa artinya itu mengangkat tangan? Mengangkat tangan kepada Tuhan artinya menyerah.
Ketika polisi, saudaraku yang kasih, menangkap penjahat, apa dikatakan polisi? Angkat tangan! Lalu penjahat itu, saudaraku yang kasih, angkat tangannya. Lalu diborgol, saudaraku yang kasih. Ya, nyerah dia. Udah diborgol, dibawa ke sana, dibawa ke penjara. Artinya angkat tangan itu menyerah. Angkat tangan tiap-tiap hari kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita turun tangan atas pekerjaan kita sepanjang hari. Sebelum kita ibu-ibu masak. Sebelum bapak-bapak berangkat bekerja. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Menandakan bahwasanya kita tidak sanggup tanpa Tuhan. Kuangkat tanganku kepadamu Tuhan. Ada satu pujian lama berkata, saat ku mengangkat tanganku, Tuhan menurunkan tangannya. Tuhan akan menurunkan tangannya. Adalah jauh lebih baik ketika tangan Tuhan bekerja dibanding dengan tangan saya dan tangan saudara. Tangan kita masih salah-salah. Tidak ada kita berencana untuk memotong tangan kita. Tapi kalau kita potong bawang, potong sesuatu, kadang-kadang tangan kita terpotong. Berarti masih ada kesalahan kita. Masih ada kekurang telitian kita. Tapi kalau pekerjaan Tuhan itu sempurna. Pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Angkatlah tangan kita kepada Tuhan. Tanda kita menyerah. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Yesus pergi keluar dan berdoa dia di sana. Yesus itu suka mengangkat tangan. Mari kita suka mengangkat tangan. Suka memuji Tuhan. Suka meninggikan Tuhan. Sadar tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ini hanyalah cacing debu tanah. Hanya karena anugerah Tuhan saja. Makanya kita ini menjadi mulia. Hanya karena rohnya saja, saudara. Makanya kita menjadi mulia. Itu sebabnya pada saat ini. Yakin teguh, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Amen. Berkuasa menyembuhkan penyakitmu. Katakan, aku tidak mau lagi sakit-sakit. Tubuhku bukan sarang penyakit. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Katakan pada saat ini. Saudaraku yang kasih, ucapkan pada saat ini di rumahmu. Katakan kepada tubuhmu, tubuhku bukan sarang penyakit. Jantungku baik. Pencernaanku baik. Mahku baik. Amen. Ya. Darahku sempurna, normal, tensiku baik semua. Urat-urat sarafku baik semua, berfungsi dengan baik. Tuhan menciptakannya. Semuanya baik. Hari ini juga baik. Ucapkan dengan iman, saudaraku yang kekasih. Usirkan penyakit itu, usirkan setan itu. Tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan kita. Tidak ada membahayakanmu, saudaraku yang kekasih. Percayalah kepada Tuhan. Yakinlah akan kuasanya. Pagi hari ini, saudaraku yang kekasih. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia membangkitkan orang mati, saudaraku yang kekasih. Ya. Dia juga membangkitkan semangat kita pagi hari ini. Dia memulihkan kita pada saat ini. Amen. Sudah, saudaraku. Nggak usah kita bahas-bahas apa kata orang Saduki. Nggak usah kita bahas-bahas apa kata orang Farisi, ahli Taurat itu, saudaraku yang kekasih. Memang mereka itu adalah orang-orang yang, ya, orang yang tidak percaya. Orang yang menganggap dirinya lebih hebat, saudaraku yang kekasih. Orang yang menganggap dirinya lebih pintar. Saudaraku, marilah kita mengakui. Kita ini bodoh. Kita ini nggak ada apa-apanya, saudaraku yang kasih. Kita ini hanya debu cacing tanah. Yakinkan kepercayaan kita. Yakinkan iman kita kepada Tuhan. Jangan mau kita dibimbangkan oleh apapun pengajaran-pengajaran dunia ini. Teguhkan hati kita kepada Tuhan. Makin dekat kepada Tuhan. Tuhan baik. Tuhan memberkati kita. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Menguatkan kita. Memulihkan kita. Bangkit kita hari ini. Semangat kita hari ini, saudaraku yang kasih. Ini firman Tuhan yang memberkati kita. Haleluya, haleluya. Amin. Aku tidak mau sakit-sakit lagi. Betul. Katakan, tubuhku adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalamnya. Dan jikalau Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian, maka Roh Kudus itu juga akan membangkitkan tubuhku yang panah ini. Untuk aku bisa melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Ini firman Tuhan yang akan memberkati kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian buat Tuhan. Yesus sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Haleluya.
Ajaib Engkau bagi kami. Yesus, mulialah nama-Mu Tuhan. Sanggup memulihkan kami, memberkati kami. Oh Roh Kudus. Oh. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kau yang sanggup memulihkan kami. Kau yang sanggup memberkati kami. Diberkatilah, ditinggikanlah. Kami sanjung Engkau ya Tuhan. Kuasa Tuhan tidak berubah. Haleluya. Dia sanggup memulihkan kita. Dia sanggup memberkati kita. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami pada saat pagi hari. Setiap kami boleh menikmati lagi. Tuhan yang sanggup, Tuhan Allah yang berkuasa. Amin. Dia akan memulihkan kita, Tuhan. Dia akan memberkati kita pagi hari. Dia akan menolong kita. Haleluya Roh Kudus. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Dia yang bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut. Percayalah kepada firman-Nya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang sanggup. Engkau Raja kami, Tuhan yang berkuasa. Sanggup melakukan segala perkara. Sanggup menyembuhkan kami. Sanggup memulihkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Besarlah kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Ajaib segala perbuatan-Mu bagi kami. Amen. Tuhan kami hidup. Tuhan kami berkuasa. Di dalam Yesus ada kebangkitan. Di dalam Yesus ada pemulihan. Di dalam Yesus ada perubahan. Haleluya. Kami percaya kepada kebangkitan. Tanpa kebangkitan Yesus, sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Tapi kami percaya Yesus hidup. Yesus berkuasa. Yesus menyembuhkan. Dan Yesus menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar setia-Mu bagi kami. Melimpah kuasa-Mu bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih-Mu pagi hari ini. Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah memberkati kami lewat firman-Mu. Diberkatilah Engkau dan ditinggikanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, mengalir dan melimpahlah kuasa-Mu bagi kami. Biarlah kami sebagai orang-orang yang Kau bangkitkan, kami memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Pakailah kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu atas kami. Berkati kami sepanjang hari ini untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa.
berdoa saudara untuk bangsa dan negara kita, supaya kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kehidupan kita menjadi berkat bagi yang lain. Mari kita doakan bangsa negara kita, pemerintahan kita Indonesia. Kita doakan kota kita. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh berdoa pada saat ini sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kami hidup bukan untuk hanya diri kami sendiri. Kalau kami diberkati pagi hari ini, bukan untuk kami nikmati sendiri. Kami juga berdoa membela bangsa dan negara kami di mana kami ada. Tidaklah kebetulan kami ada di bangsa ini Tuhan, tapi Engkau menempatkan kami di bangsa ini. Ada fungsi kami, ada maksud-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat, supaya kami boleh menjadi garam dan terang, supaya kami boleh membela bangsa kami ini. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah bangsa kami ini. Pulihkanlah bangsa kami pada saat ini Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu dalam nama Yesus. Berkatilah pemerintahan kami, berkatilah pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Berkatilah Bapak Joko Widodo sebagai Tuhan Presiden kami, Kepala Negara kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas keteguhan hatinya untuk boleh terus bekerja keras, membawa bangsa kami ini kepada kemajuan, membawa bangsa kami ini kepada hal-hal yang baik dalam nama Yesus. Meningkatkan bangsa kami ini Tuhan, kualitasnya dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Berkatilah para menteri-menteri semua, oh Tuhan, sebagai teman sekerjanya untuk Tuhan mengaturkan seluruhnya bangsa kami ini di segala bidang. Kasih Tuhan ada, kuasa Tuhan limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semakin hari bangsa kami ini semakin baik, semakin hari pemerintahan kami semakin baik, semakin memikirkan hal yang baik untuk kemajuan bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih. Demikian juga masyarakat Indonesia, Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menolong. Seluruh masyarakat Indonesia gampang diatur, bisa mengatur diri sendiri, bahkan turut aturan ya Tuhan, patuh kepada peraturan-peraturan yang ada. Tidak ada pertikaian-pertikaian dalam nama Yesus, tapi kesadaran penuh ada pada masyarakat Indonesia untuk melakukan aturan-aturan yang diberlakukan ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan seluruh masyarakat Indonesia. Ada damai, ada persatuan-kesatuan. Tidak ada hal-hal yang merusak persatuan di bangsa ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila tetap ditegakkan ya Tuhan. Bangsa kami tetap aman damai. Bhinneka Tunggal Ika tetap ada ya Tuhan. Tetap, oh Tuhanku, dikerjakan di bangsa kami ini. Tidak ada perbedaan-perbedaan, tidak ada pertikaian-pertikaian. Dalam nama Tuhan Yesus, pendidikan terus dijalankan ya Tuhan. SDM bangsa kami semakin hari semakin meningkat, sehingga semuanya Tuhan, masyarakat Indonesia dapat mengolah apa yang Kau percayakan, apa yang telah Kau kasih karuniakan di bumi kami Indonesia ini. Kami bersyukur buat Indonesia yang Kau berikan bagi kami, buat bumi Indonesia yang Kau percayakan kepada kami. Berkatilah lautan kami menghasilkan, berkatilah hutan Indonesia, berkatilah semua industri-industri Indonesia, bahkan pertanian ya Tuhan, semua dapat menghasilkan, sehingga perekonomian kami Tuhan semakin hari semakin membaik. Walaupun dalam keadaan pandemi sekarang ini, semua kebutuhan masyarakat dapat tercukupi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati saudara-saudara kami yang sedang berpuasa pada saat ini. Biarlah mereka merasakan damai dan sejahtera, mereka menemukan kebenaran itu di dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gereja-gereja Tuhan, para pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin gereja, orang-orang percaya kepada Tuhan. Berkatilah supaya sungguh-sungguh nyata kemuliaan Allah itu, terang Allah itu nyata di mana-mana, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat melihat ada perbedaan orang-orang percaya dan orang-orang tidak percaya kepada Tuhan, dan mereka dapat memuliakan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Kami akan bekerja, kami akan melakukan pekerjaan kami, aktivitas kami. Tuhanlah memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan atas kesembuhan, atas mujizat, atas kuasa, atas pemulihan yang Kau berikan bagi kami pada saat ini. Doa kami dijawab oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan menaikkan doa kami. Kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita, saudara kekasih. Shalom. Immanuel.
Tuhan menyertai kita. Selamat beraktivitas.